Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam semuanya. Tidak banyak dari kita yang tahu bahwa sebenarnya bangsa Arab terbagi kepada dua komunitas besar yang berbeda secara genetika. Menurut Abdullah Al-Bakri dalam Mu'jam Ma Ista'jam, ada terminologi berlainan yang digunakan menyangkut identitas dari dua bangsa Arab yang secara genetika ternyata berasal dari dua garis nasab yang berbeda, yaitu Arab Qahtani dan Arab Adnani. Qahtani disebut juga dengan Arab Al-Aribah atau orang Arab murni. Mereka dianggap sebagai penduduk asli semenanjung Arab. Qahtani merupakan kelompok suku-suku Arab yang merupakan keturunan Ya'rub bin Yasjub bin Qahtan, sehingga kerap disebut juga sebagai Arab Qahtani. Nasab mereka diduga tersambung kepada Nabi Hud alaihissalam dan umumnya menetap atau berasal dari Jazirah Arabia daerah selatan seperti Yaman dan Asir, sekarang menjadi bagian Arab Saudi. Orang Arab Qahtani memiliki kulit cenderung berwarna gelap. Adapun Adnani merujuk kepada bangsa Arab keturunan Ismail alaihissalam yang muncul belakangan dibandingkan Arab Qahtani. Arab Adnani disebut juga dengan Al-Musta'ribah atau orang Arab pendatang, merupakan kelompok suku-suku yang berasal dari keturunan Ma'ad bin Adnan, sehingga disebut sebagai Arab Ma'adi dan kadang disebut juga sebagai Arab Adnani. Ma'ad bin Adnan diduga terhubung hingga ke Nabi Ismail dari ibu Bani Jurhum. Arab Adnani ini merupakan pendatang ke Jazirah Arab, mengingat Nabi Ismail alaihissalam sebagai moyang mereka, meskipun lahir di Mekah, namun bukan berasal dari semenanjung Arab, melainkan dari negeri Irak, Babilonia. Adnani adalah populasi Arab berkulit terang atau putih yang menempati wilayah utara Jazirah Arab. Rasulullah SAW beserta suku Quraisy termasuk ke dalam golongan Arab ini. Dalam tarikh Tabari dinyatakan, masyarakat Arab terdiri dari dua populasi yang berbeda, keturunan Ma'ad dan keturunan Qahtan. Penduduk Sabah dan Yaman adalah keturunan Qahtan, dan orang-orang Arab yang menempati gurun di utara adalah keturunan Ma'ad. Menurut Rusdi As-Salih Mulhis, muhaqqiq kitab Akhbar Makkah karya Al-Azraqi, persaingan cukup tajam pernah terjadi di antara Arab Adnani dan Arab Qahtani. Ketika masa kakek Rasulullah SAW, Abdul Muthalib, Ka'bah yang berada di bagian utara menjadi pusat peribadatan berbagai suku yang ada di semenanjung Arab. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari orang Qahtan yang berada di selatan semenanjung Arab. Maka Arab Selatan pun menciptakan Ka'bah tandingannya, yaitu Zulkhalasah, yang disebut juga dengan Ka'bah Al-Yamaniyah atau Al-Yamamah. Kelak ketika muncul Muhammad SAW sebagai nabi di wilayah Arab Utara, muncul pula nabi-nabi palsu di wilayah Arab Selatan yang meniru kenabian ala Quraisy. Sebut saja Al-Aswad Al-Anasi dari kabilah Anas yang merupakan keturunan kabilah Muzih di Yaman. Kabilah ini tinggal di wilayah tengah Yaman. Hal demikian juga diikuti oleh suku-suku Arab yang anti terhadap dominasi Quraisy. Di kalangan mereka muncul nabi-nabi palsu seperti Tulaihah Al-Asadi, Sajjah At-Tamimi, Zi At-Taj sebagai bentuk perlawanan. Bukan hanya karena ingin murtad, tapi juga sebagai penolakan atas dominasi Quraisy. Namun setelah Islam diterima oleh seluruh semenanjung Arab, Islam pun menyebar ke barat dan timur, antara lain berkat jasa dan upaya bahu-membahu dari kedua bangsa Arab ini. Khusus untuk Qahtani, keberadaan keturunan mereka juga tersebar dari negeri Maghribi hingga ke Asia Tenggara. Keutamaan Qahtani di akhir zaman terdapat dalam hadis Rasulullah SAW. Imam Ahmad dan Asy-Syaikhaini Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan tiba hari kiamat hingga keluar seorang laki-laki dari Qahtan yang menggiring manusia dengan tongkatnya." Wallahu a'lam bissawab.